Oke, kembali lagi di Ngoceh Ngobrol. Receh. Oke, gimana kabar Bli? Tuh, capek banget nih, Ar. Habis ngapain sih? PKB, Ar, Oh PKB. iya ya, hari ini ya pembukaan ya? Iya, pembukaan kan tanggal 21. Jadi, wih, ramai banget. Ramai banget ya tadi. Di mana sih tempatnya? Di Pembukaannya? Di Renon. Oh di Renon, lapangan Puputan atau Puputan. lapangan Puputan ya? Lapangan Renon. Lapangan Renon. Nah, kalau Puputan Badung tuh di dekat Pasar Badung. Oh iya, Gajah Mada ya, Gajah Mada. Terus ngapain aja tadi di sana di lapangan Renon tuh? Ya, pembukaan pawainya pembukaan PKB. Jadi semua kabupaten itu pawai menyumbang pertunjukan lah. Seru banget tuh pasti. Seru banget. Kamu nggak kesana? Nggak tahu, Bli. Kira kamu di belakangku tuh. Enggak lah. Orang paling itu, orang TV biasanya. Orang TV ya? Orang TV. Mirip banget sama kamu, beneran. Bisa. Oke, Ar, kali ini kita nggak berdua nih, Ar. Oh iya, siapa nih? Jadi ada teman kita, dia nih bisa dibilang pengusaha muda lah. Wow. Ya, makanya aku bilang, kalau kamu tuh mending bikin usaha kamu. Ini kan proses, Bi. Iya. Proses. Kan usaha itu kan butuh proses juga. Tapi kalau nggak dijalanin ya gimana? Nah, gimana dong? Kalau terus proses kalau nggak dijalanin gimana? Gimana ya? Ada peraturan soalnya. Mau tip dan triknya nggak? Boleh. Ini langsung kita tanya-tanya ke teman kita. Oke. Ya, siapa tuh? Ini ada teman bisnis muda, dia bisnis coffee shop, juga ada surfing. Wih, banyak bisnisnya dia. Surfing. Dia yang surfing apa gimana? Dia jadi ombaknya. Oh gitu. Jadi lumba-lumba ya. Paus nggak sih? Oh jangan. Oke, kita panggil aja semuanya. Oke, ini dia Vika. Ayo Vik, sini Vik. Kita ngobrol-ngobrol Vik. Aku pindah dulu nih ya. Ya, pindah. Vik. Ini belakang Bang. Vik. Langsung. Masuk. Ya. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Bisnis muda ini. Ini teman apa, Bi? Teman tongkrongan. Oh, teman tongkrongan. Ya. Oh. Temanku semuanya maksudnya pebisnis gitu. Kenal di mana? Ya dulu pernah lah ngomongin bisnis kita ya. Oh, Betul. Gitu lah. Oh. Jadi kalau kamu mau tanya soal bisnis, jangan kamu cuma proses. Ya, kan berproses dulu, baru beraction. Ya. Jadi keluarlah dari zona nyaman, betul kan? Betul. Iya. Zona nyaman yang seperti apa nih? Nah, nanti kita tanya ya. Iya. Oke. Sebelum kita tanya-tanya nih, biar teman-teman kita tahu nih siapa sih Vika ini gitu. Bisnis apa, Vik? Sekarang Banyak lagi. kabar dulu nggak sih? Udah tadi. Oh, tiba-tiba langsung udah. bisnis aja. Udah di luar kamera. Langsung aja mainnya ya. Gitu mainnya sekarang ya. Iya. Oke. Sekarang lagi nyobain bisnis kopi shop. Dari apa dulu nih? Sekarang kan? Dulunya usaha yang pertama tuh kan surfing. Jadi kita ada sub school di Bali. Di sini. Udah jalan 10 tahun ini sih. 10 tahun guys. 10 tahun. Jalan 10 tahun. Jadi itu kalau surfingnya tuh ngajarin bule-bule surfing. Iya, anak-anak atau kita dari minimal umur 8 tahun sampai maksimal 54 tahunan lah, 50 tahunan. Berarti di bawah 8 tahun nggak bisa? Iya, masih belum bisa. Karena resikonya terlalu besar. Nah. Jadi harus 8 tahun ke atas. Oke. Gitu. Jadi sebelum masuk ke kopi dulu nih, kita kulik dulu surfingnya ya. Ya boleh. Awal membentuk surfing, apa dipikiran kenapa surfing? Apakah karena di sana kutel atau gimana? Awalnya sih itu karena suami kan kerjanya dulu itu kan instruktur. Jadi dulu itu dia ikut di company, cuma karena kayak gimana sih kalau misalkan kita bikin sendiri gitu kan, daripada jadi kan kalau misalkan kita punya bisnis sendiri, apalagi kita sering pulang kampung kan, jadi kan nggak terikat dengan perusahaan, makanya kita bikin sendiri gitu. Berarti awalnya pernah kerja dulu. Di bidang yang sama. Iya betul.
Itu Ya harus kerja di bidang yang sama dulu, baru Iya. setelah menguasai semua apalagi kalau Langsung. pikir. Gas. langsung gas. Iya, jadi bisnis. Iya. Hati ya. Oke, biar dia tahu nih. Iya, kan aku mau buka Mulik. bisnis, Dia buka mau bisnis. usaha-usaha yang ya sekiranya apa namanya bisa lah Iya. sesuai dengan Passionmu, hobi, gitu passion. ya. Passion, iya sih. Kalau kerjaan emang nggak sesuai passion, kayaknya susah deh. Iya kan, Oke. love what you do what you love. Nah, itu Nah, dah, itu. betul. Oh, tapi kalau di bawahnya masih disuruh-suruh ya susah. Terus awal. Nah, awal nih. Ini sebenarnya yang menjadi ketakutan orang-orang membuka bisnis. Nah, Awal. Nah, dulu kalau Vika ini awal, di samping dulu ya. Awal membentuk bisnis, oke deh. Kita bikin bisnis sendiri. Itu udah. Awalnya tuh gimana? Kayak keyakinannya. hambatan dan lain-lainnya gimana? Kalau masalah hambatan pasti di semua usaha, apalagi Ya. pemula itu kan pasti ada gitu. Tapi jadi kita mikir dulu nih nanti ke depannya kayak gimana kayak gitu. Jadi benar-benar dipikirin sampai matang dulu gitu, konsekuensinya apa kayak gitu. Terus sampai bisa mateng ini gimana tuh, Bang? Ya kan pelan-pelan dulu gitu Pelan-pelan kan. dulu. Karena kan dulunya instruktur, jadi kan kita punya channel banyak nih. Nah, kita Oke. jalin relasi dulu gitu. Oh, Jadi apa sih ya, kebanyakan tamu kita kan tamu repeater. oke. Jadi kita duluin dulu tamu repeater yang emang udah loyal lah sama kita kayak gitu. Baru nanti kita terima bookingan dari yang lain kayak gitu. Oh, jadi kita membangun trust dulu ya Nah, itu untuk betul. tamu-tamu kita biar balik lagi ke kita. Iya. Pertama itu trust, terus lagi. Terus yang keduanya itu kalau misalkan ini ya risiko ya. Oke. Soalnya kan kita usaha surfing ini kan ada alat misalkan papan gitu kan. Nah, ini kan kadang kalau misalkan ombak lagi besar kayak gitu bisa patah atau kayak gimana. Jadi kita udah ada backup dana cadangan untuk backup itu. Gitu kan harga papan surfing nggak murah ya. Iya. Berarti pernah kejadian gitu patah? Sering. Sering. Patahnya itu kenapa? Kan di ombak nih dia. Ya, di ombak. Jadi kan kalau misalkan ombak closing itu kan Nah. si papan itu kan misalkan kena pasir tuh, karena kalau misalkan untuk beginner itu kan Enggak dangkal, terlalu dalam ya. dangkal kayak gitu. Jadi itulah faktor risikonya kayak gitu pas ombak besar closing. Nah itu bisa Atau menyebabkan. ada orang nggak yang misalnya terluka gitu? Udah pasti. Masalahnya kan di papan surfing ini kan ada pin. Nah pin ini kan tajam ya. Pin itu yang Pin di itu bawahnya. yang di bawahnya tuh. Oh, kayak review. Iya kayak gitu. Jadi misalkan kena ombak kayak gitu kan itu bisa kegores kulit kita gitu. Kadang misalkan kita lagi misalkan didorong nih ada ombak dari depan kan, kalau misalkan si apa sih namanya yang belajarnya itu nggak nunduk, nah itu kan kejeduk bisa berdarah. Kemarin Kalau terakhir tergulung gitu. ombak itu gimana, Pak? Kalau tergulung sih masih mending karena kita Masih aman ya? ngelis, Oke. kayak gitu ya paling kok. Kan ngeri juga maksudnya kalau kegulung ombak itu kan ngeri juga. Iya, tapi kan kalau kegulung ombak dia kan ke Depan. ke bibir pantai. Nah, iya. Jadi nggak tenggelam ke sana kan gitu. Jadi ke seretnya ke depan gitu. Masih safety berarti ya. Masih safety. Yang perlu diperhatikan berarti karang-karang aja berarti ya. Kalau kebetulan kalau beginner kita itu mainnya di Legian. Oh, di Pantai Legian. Pantai Legian, Pantai Kute, Oh, iya. kan itu cocok untuk beginner Iya. gitu. Kecuali kalau misalkan untuk yang intermediate, Pro gitu. udah bisa kayak gitu. Biasanya kita ke arah-arah Uluwatu, Padang-Padang kayak gitu. Oh iya, yang ombaknya lebih ganas lebih ya. ganas, jadi nanti berarti ini nggak di satu tempat gitu ya? iya betul. Berarti bookingnya lewat online dulu gitu. Kita ada website sama. Berarti online dulu, habis itu kita pilih cocoknya dia dibawa ke pantai mana gitu. Iya betul. Jadi sesuai dengan tingkatan dia ininya. Aku kira kayak mejeng gitu di satu pantai, nanti ada tamu datang mau belajar Standby gitu maksudnya. Standby, ya. Standby. Enggak, kita mainnya ini online sebenarnya. Full online. Online. Cuma kalau misalkan untuk beginner kita ada kerjasama gitu sama teman kita yang misalkan di Pantai Legian kita sewa papan atau apa kayak gitu. Kalau misalkan kita kekurangan, istilahnya 50-50 lah, kita bantu teman-temannya. Ada yang kerjasama gitu nggak, Mbak, biasanya? Kerjasama kita ada di Skopa.
Kita kerja sama-sama di Skopa, alhamdulillah. Ya, oh. Kayak gitu. Terus ada Berarti agent Jepang juga. berarti ada gininya, Mm. apa namanya? MOU. Bukan apa namanya? Apa yang asuransi. Kalau asuransi kita nggak ada ya, karena kan tamunya udah punya insurance sendiri. Ya, Oh. biasanya tamu itu punya travel insurance. Iya, punya travel insurance Ya, gitu. jadi apa-apa dia bisa dari cover dari. agentnya. Oh Kayak iya. gitu. Oke sih, banyak sih bisnis yang bisa dikembangin. Makanya bikin Iya. bisnis kamu. Iya, pasti nanti. Oke. Sebelum lanjut ke kopi nih, kita nyobain dulu kopi Ya, Ucok. Ya, mana nih anak? Kopinya enak. Mau kopi nggak? Boleh. Kopi. Mm-mm. Oke. Kamu mau kopi? Mau. Oke. Cok. Yang kayaknya cok kopi lu cok. Ntar dulu beli. Cok apa nih? Soalnya kan aku udah Gitu ya, dua aja cok, cok. air putih deh. Nanti, cok. Ya. Itulah cok. Kengken cok nih cok. Bobang THR, bobang aja. Ini. Ampura nih ke. Cok. Nih, dia minum air putih. Sorry ya. Ini Oke. cok. Oh, Ucok ini Iya. namanya. Sekalian mau gini, mau ngomong, saya ada channel sebelah juga. Boleh gak? Oh. Oh. Mana nih? Boleh kan ngambil saya job? Ya, kamu kan udah kerja di sini. Oh, gitu. Jadi nggak boleh. Yang penting lancar kan THR? Iya. Ya, oke. Oh, Yaudah, itu dulu ya. Ya, makasih ya cok ya. Masih, Cok. Tuh cok. Oh, ART Ucok. kita dulu tuh udah pernah usir. Oh, udah pernah. Nggak Balik- mau. balik Nggak lagi balik ya? lagi karena di sini kita memang Memanusiakan manusia. Manusia. haknya kita kasih. Harus lah. Iya. Iya. Di bisnis juga kayak gitu ya harusnya ya. Oh iya betul. Punya staff nggak? Oh, Berarti ada. staffnya dimanusiakan harus kan? Insya Allah di manusia. Nah, harus gitu. Wah. Iya, loh, kan juga kita juga manusia. Iya. Masalahnya juga staff kita juga manusia. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Iyalah. Jadi kan biar sama-sama enak. Nah gitu. Apalagi udah pernah kerja di tempat orang, jadi kita Tahu. Tahu mengerti jadinya Mengerti. gimana caranya kayak Iya. servis staff kita gitu lah. Apa Nge-trip, namanya? nge-trip. Iya, nge-trip. Itu jadinya. Oke, untuk agak menjurus ke dalam dikit nih. Ya, di surfing nih ya. Di surfing dulu nih. Kan Oke, ada oke. karyawan. Berapa karyawan? Kita ada untuk karyawan yang bener ini kan satu ada fotografer untuk surfing juga. Oh, kita. ada. Ada Ya, fotografer. ada fotografer untuk Oh, surfing oke, oke. juga. Oke. Iya, jadi kita ada apa sih namanya bonus foto sama drone, video drone. Oh, ada drone jaga. Udah include ya. Sebenarnya nggak include sih, Hmm. jadi itu udah additional charge sebenarnya. Oh. Tapi dimasukin. Cuma dimasukin. Gitu. Menarik. Semakin menarik nih. Kan sambil menyelam minum air. Oh, benar. Menyelam di laut. Gitu. Dia- minum Dia pasir. surfing tapi difotoin dari jauh. Iya. Iya. Menarik. Konsepnya itu menarik tuh. Konsepnya ini berarti memang bikin bisnis tuh konsepnya harus jelas dulu ya. Iya, betul. Itu sih menarik. Yang nggak jelas apa emang? Kalau bisnis konsepnya nggak jelas ya berantakan. Oh, iya, Itu iya, benar. Maksudnya jadi kamu terjun ke bisnis pertengahan jalan bisa Hmm. bubar gitu loh. Hmm. Jadi Tapi di bisnis itu boleh nggak kita menambahkan ego pribadi atau idealisme pribadi? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Hmm. Soalnya kan apa kita sebagai owner kan harus profesional. Benar. Apa yang misalkan kita lagi ada masalah nih, jangan bawa ke tempat kerja, kan jadi nggak enak nantinya. Iya. Hmm. Betul ya. Karena nanti malah rancu, riuh Iya, di iya. lapangan. Betul. juga kedekatan kita sama karyawan juga nanti Hmm. nggak enak, Nggak kan enak, gitu. betul. Jadi ngehambat kerjaan sebenarnya kalau kayak gitu kan jadi. Mood jelek. Iya betul kan. Hmm. Udah semangat nih, staff kita kan kerja kayak gini, tahu-tahu owner marah-marah atau kayak gimana kan jadi nggak enak. Ya, marah-marahnya nggak jelas. Iya, Benar. jadi kan Tapi jadi masalah yang- keluarga sebenarnya. Rata-rata kayak gitu Iya, sih. kalau maksudnya kan nggak tahu ya di Ah. dalamnya itu kan ada masalah apa nggak tahu. Iya. Mungkin sih di luar kan bodo amat. Gitu. Ya iya, tetep lah kalau misalkan urusan kerjaan harus profesional. nggak boleh Iya, gitu. kerjaan rumah-rumah. Iya, Nah, betul. gitu. Kan ada dapurnya tersendiri. Iya, Iya. benar. Nah, lebih mendalam lagi nih, Apa tuh? gaji. Gaji. Nah, Hmm. gaji stafmu tuh Tanpa mengomongkan nominal ya. ya tanpa ngomong
nominal nih dia tuh di freelance atau memang kamu kontrak kerja bulanan Kalau aja? untuk yang staff itu kita gaji bulanan sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalkan freelance kita bayar per day. Jadi setelah selesai kerjaan ya langsung bayar. Wah itu jangan tunda-tunda. Pembayaran itu sebenarnya kita tuh biar gampang cari teman-teman, circle kita tuh harus ces gitu. Kan juga kita nggak tahu kebutuhannya mereka apa. Iya, gitu. Orang nggak kerja nggak dibayar, ditunda lagi ngayah ini. Ya, kalau di pura ya nggak apa-apa. Iya, tulus ikhlas kan kita dapat hikmah apa gitu. Iya biasanya. Tapi kalau ya itulah balik lagi. Apa kamu tanya? Apa mau nanya? Kan kamu yang mau bikin bisnis. Udah tadi gaji udah. Yang kedua nanti apa? Yang ketiga kan sekarang. Yang ketiga apa? Yang kedua kan apa tadi? Memanusiakan manusia. Yang pertama kan trust. Membangun trust itu penting loh. Trust sama klien ya. Nah, yang ketiga sekarang apa Mbak? Yang ketiga apa ya? Bingung aku ya. Soalnya terlalu banyak. Apanya? Banyak. Pertimbangannya itu banyak. Pertimbangannya banyak gitu. Oh, terus lokasi juga. Bayar lokasi nggak? Kalau kita kan karena full online kan, jadi nggak paling bayar kayak websitenya. Oh berarti lokasi. Nah gini, ini kan foto juga kan. Nah biasanya kalau aku kan bisnis foto juga. Kalau foto di tempat-tempat tertentu, biasanya kan kita kena fee lokasi. Nah berarti surfing ini enggak? Kalau untuk yang luar karena kita balik lagi ke relasi. Oke. Berarti membangun relasi. Membangun relasi dengan kalau misalkan di pantai itu kan ada ininya ya anak lokalnya. Ya, akamsinya biasanya. Iya kayak gitu. Nah biasanya kalau misalkan untuk anak luar itu kena cas. Tapi kalau misalkan karena kita udah temenan kayak gitu, jadi udah aman lah. Tapi kadang nggak ngasih apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan di daerah Uluwatu minimal asal kita beli dagangan sih kayak misalkan kopi atau kayak gimana makan di situ di bawain bingkisan anak lokalnya ya kayak gitu. Nah kadang kalau misalkan sewa papan surfing kan juga kita kasih kan kayak gitu. Jadi istilahnya kita bawa tamu dan mereka juga kebagian kayak gitu. Hubungan timbal balik. Simbiosis mutualisme. Ya harus. Kalau simbiosis parasitisme sih susah. Kalau itu susah ya. Kamu kenapa sih sebenarnya nih? Ya aku kayaknya ada something yang terjadi. Maksudnya kalau berbisnis itu kan harus saling menguntungkan. Sebenarnya bisnis itu kalau mau sukses, memang kita harus relasi itu sih yang bilang kita. Jadi balik lagi ke relasi sih. Kita tuh nggak boleh arogan, nggak boleh sombong, karena apa? Nanti nggak dapat relasi kita. Jadi susah. Kita ditandain nanti kayak. Ya relasi kita menjauh. Iya betul. Kita ganti aja sama orang lain gitu. Ya kita harus membangun itu. Penting sih. Nggak apa-apa. Enak kok vitamin. Oke satu lagi ya. Nah kadang-kadang nih ya. Kadang-kadang kalau perusahaan, karena perusahaan ini kan kamu perusahaan. Kadang-kadang tuh karyawan kan ada bonus dan lain-lain, insentif dan lain-lain, THR dan lain-lain. Kadang-kadang pernah nggak gaji karyawanmu tuh lebih tinggi dari pemasukanmu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kadang-kadang ada soalnya karena bonusnya terlalu tinggi, penjualannya dia terlalu tinggi, lebih tinggi. Menyamai. Karena kalau owner itu kan nggak cuma terima revenue itu aja, kan harus bayar ini, bayar itu, yang lain-lain, jadi operasional kan gitu. Ini nggak pernah ya. Memang seperti itu, kalau biasanya ya owner tuh kan mendapat gaji dari earning tahunan. Iya, sebenarnya tahunan. Kadang malah kita boncos. Iya, ya namanya bisnis kan ada resiko. Ya kayak tadi yang Vika bilang tuh papan patah lah dan lain-lain gitu. Pernah nggak kalau kakakmu itu ngobatin misal ada tamu yang terluka, kakak yang tanggung jawab? Iya, biasanya kayak gitu. Jadi ya termasuk pengeluaran juga kan? Iya, termasuk pengeluaran juga. Biasanya kalau tamu-tamu di INC yang
Oh ya, rumah sakit Oh, tuh. iya. Di situ biasanya. Bukannya mahal ya? Ya lumayan sih. Tapi kan Berarti gimana lagi, ha? boncosnya di sana. Ya, karena boncosnya kayak gitu, lebih ke di apa Nah, sih? itu alat-alat, jadi kan karyawan nggak ngurusin itu. Nah, makanya aku bilang pernah nggak lebih tinggi gitu. Kadang-kadang kan kalau jadi owner tuh ya kayak papan patah lah, biaya rumah sakit biar dan rumah sakit lain-lain ya gitu. betul. Oh, papan patah itu nggak customer, maksudnya tamunya yang nggak tanggung jawab, kita yang tanggung jawab. Iya, kita yang tanggung jawab kan. Meskipun itu kesalahannya. Iya, betul. Karena kan kalau misalkan beginner itu kan kita dampingin kan. Ya. Dan intermediate pun kita dampingin juga kayak Sampai gitu. ke pro juga. Kalau ke pro itu lebih ke ini sih, apa sih, tamunya itu udah Udah punya resikonya papan tamunya. biasanya. Kalau yang pro kan udah punya papan gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan papan patah ya itu bukan resiko kita gitu. Oh, karena pemiliknya pribadi. Iya, kayak gitu. Itu kan papan yang patah. Hmm. Kalau kepercayaan yang patah gimana? Ya. Itu udah susah beli, nggak bakal balik lagi. Kalau Iya. Sama kayak sama relasi juga. iya, Kita udah, mm. kepercayaan sama orang tuh udah nggak patah lah, Iya. itu bilang udah nggak bakal Ya kan mau dari lagi. awal kan udah di nomor satu kan trust. Iya. Membangun trust. Kalau trustnya udah nggak ada, gimana tuh? Iya. Oke, berarti dulu Tika kan fotografer juga ya? Fotografer juga. Nyambung. Oh iya. Nyambung lah. Oh. Karena dulu basicnya aku itu emang fotografer syuting sebenarnya. Oh. Dari survei Dari survei, awalnya. ya. Oh. Tapi karena apa sih namanya, adik kita kan mau kerja di luar daerah, jadi kakak-kakaknya ya udah kamu adikku itu gantiin aku. Oh, berarti dari survei. Jadi surfing, basicnya surfing. Oh, gitu. Keren juga ya. Ini kan masih nyambung nih, Masih surfing, nyambung. foto dan lain-lain. Nah, Ya. kenapa kopi? Larinya ke kopi. Apakah ini kayak FOMO gitu? Enggak Atau FOMO. gimana? Atau Sebenarnya ikut atau gimana? Sebenarnya karena aku basically suka kopi. Suka kopi. Suka minum kopi. Suka minum kopi dan sering nongkrong juga sama teman-teman kan, kayak gitu. Jadi kenapa nggak apa sih bikin sendiri sih gitu. Apalagi kan aku ada anak ya, kayak gitu. Jadi kayak biar nyambi aja, sekalian jagain anak-anak, sekalian ada peluang kayak gitu. Ada peluang. Tapi ini kan jatuhnya lebih susah kan, karena Belajar lah. Iya, belajar jadi otodidak. karena belum pernah terjun di dunia itu dulu, cuma suka aja minum kopinya. Nah, ini kayaknya lebih menarik nih. Karena apa? Ini kan bisnis kayak coba deh gitu kan awalnya pasti ya, coba bikin satu. Nah, kendalanya nih di kopi nih pasti lebih complicated kan? Gimana? Awalnya oke, kopi deh. Ya. Itu gimana? Awalnya itu paling susah ya beli ya. Soalnya kan karena aku belum pernah megang mesin Alatnya. kopi ya. Jadi kadang apa sih namanya susah gitu kan. Hasilnya keluar nggak maksimal kayak gitu. Jadi itu aja sih kesusahannya di sana. Untuk resipi gimana? Resipi karena udah banyak di YouTube ya. Itulah. Jadi ya gampang lah kayak gitu kan, banyak juga kan barista-barista yang terkenal kayak misalkan Michael Jasin kan. Ya apa sih namanya, barista world champion kan. Tahun 2020 kalau nggak salah. Kalau jadi kita belajar di situ. Gimana tuh? Apanya? Kayak buat latte, Buat latte ya. Americano nggak buat sih ya. Lebih ke itu sih. Berarti siapa yang bikin? Aku. Tika. Oh, sendiri. Ya, jadi di itu Enggak. Ini di luar jalur berani loh. Dari proses. Surfing, fotografi, sekarang kopi. Nah, Berbalik 180 tuh kan. iya, bener. jadi Gitu. jangan takut mencoba gitu. Makanya itu jangan takut mencoba gitu. Enggak. Iya. Enggak takut mencoba. Mencari sesuatu yang sepatunya sesuai dengan passion aja. Itulah susah. Ini kan bukan sesuai passion kan? Kopi Kan hobi. cuma Hobi. maksudnya cuma hobi minum kopi kan gitu. Dari hobi kan bisa lanjut ke peluang kerja. Kalau kamu hobi makan babi guling ya bisnis babi guling aja. Bisa. Mahal tuh. Oh iya. Iya. Itu mahal tuh. Bisa coba. Bisa. Mungkin Oke, biar teman-teman tahu nih. Hmm. Coffee shopnya namanya apa dan dia alamatnya di mana?
Nama coffee shopnya itu Shana Coffee and Eatery. Kebetulan di Google itu udah ada. Jadi tinggal Shana. Shana. Shana itu dari mana? Anak. Ya, filosofinya itu dari anak. Hmm. Shana itu singkatan dari nama anakku yang pertama sama yang kedua. Sya-nya Nesya, Nanya Nara. Oh, Shana. Berarti nanti kalau anaknya nikah atau guru bini itu minta sama anaknya. Ya, sahamnya dibagi 2. Iya. Bagi 3 dong. Sama? Anaknya kedua. Ya, satunya. Iya. Lo kan buat anak. Oh, iya. Masa orang tua hitung-hitungan sama anak? Oke. Gimana perkembangan sekarang? Udah berapa lama nih Kopi? Baru jalan 1 bulan lebih. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Berarti sebelum bikin bisnis kopi ini kerja di tempat lain? Ya, kerja di tempat lain. Nah, ini. Kita mau tahu. Nah, gini maksudku. Hmm. Gimana caranya? Nah, ini tips buat teman-teman nih. Ya. Gimana caranya membuat diri itu yakin bahwa oke deh, aku sekarang berhenti kerja Dan mulai usaha. Awalnya gimana? Sampai kamu tuh yakin kayaknya ini saatnya deh aku bikin usaha. Ya. Iya. Awal-awalnya gitu kan. Awalnya. Keyakinannya itu balik lagi ke anak sebenarnya. Sama lingkungan kerjanya. Kalau lingkungan kerjanya enak ya Beli ya. Pekerjaannya yang enak. Kan Karena sesuai passion, sesuai hobi. Terus ya lingkungan kerjanya juga enak. Cuma ya ada. Cuma pengen bisnis aja. Iya. Ya, itulah. karena anak kan sendirian di rumah. Nah, mungkin itu waktu ya. Waktu. Kalau bisnis sendiri kan waktu Kan bebas. Ya. Tapi gini, ya banyak yang berpikir, yang teman-teman yang masih kerja mungkin ya, banyak yang berpikir kita bisnis sendiri itu lebih enak, waktu lebih fleksibel dan lain-lain. Tapi mereka nggak tahu loh, kita tuh bisnis tuh sebenarnya waktu tuh bisa 24 jam kita kerja terus. Iya. Kayak gitu kan, benar? Betul. Iya. Jadi lebih susah sebenarnya kalau alasannya cuma di waktu. Iya. Gitu. Kayaknya gitu. Gimana? Tanggapannya? Ya. Enggak, gini. Gimana? Apa? Kalau usaha itu kan enaknya kita menjalankan apa yang kita suka. Itu. Meskipun enggak kan, kalau udah suka ya tetap akan lebih suka lagi. Kenapa? Love what you do. Cintai apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu cinta. Nah, kalau misal ya emang pekerjaannya tadi emang enak, lingkungan enak, kerjanya suka, tapi ada yang membuat nggak mengenakan. Nggak mengenakan ya udah nggak bisa dilanjutkan. Daripada kitanya yang capek batin kan. Jadi soalnya kalau misalkan di dalam suatu perusahaan itu ada hal yang bikin kita tidak sesuai dengan diri kita. Kayak gitu, jadi agak susah sih. Nah, gini, kenapa memutuskan setelah kamu merasa ini kayaknya nggak cocok nih lingkungan sama aku, memutuskan ke bisnis bukan cari tempat kerja lain gitu maksudku? Kenapa memutuskan untuk buka usaha aja deh? Kenapa nggak memutuskan? Kan banyak nih teman-teman tuh di lingkungan ini nggak nyaman pindah ke perusahaan lain gitu. Apakah kamu merasa udah cukup kayaknya kerja di tempat lain atau gimana? Lebih ke suami sih yang nyuruh. Berarti kayak gini nih, terpaksa ya? Nggak gitu. Biar lebih banyak waktu sama anak. Gitu. Dan agak trauma juga sih, takutnya nanti di tempat lain. Sama. Jadi yang minimalisir resiko itu. Gambling ya. Ya, jadi kayak trust issue terhadap perusahaan lain. Nah, kayak trauma jadinya. Iya. Benar emang. Sama kayak pacaran juga. Iya. Ini ada teman kita nih, nggak pacaran. Siapa tuh? Kamu ya? Bukan nggak pacaran. Nggak nyari pacar, nyari pendamping aku. Berarti langsung ya? Pacaran lama-lama ada 8 tahun ya? Kayak kredit rumah. Rumahku lunas tuh ntar. Iya, lama-lama pacaran. Rumahku tuh. Mending langsung cari pendamping, pacaran cuma. Pacarannya setelah menikah. Iya, itu lebih menarik. Lebih enak. Ngapa-ngapain halal. Nah, apalagi nih yang kamu mau korek nih soal? Sebenarnya sih
di bisnisnya Mbak Vika ini gimana? Maksudnya awal mau memulai itu kan kita butuh modal nih sebenarnya. Modal kan dicari dari kerja kan sebenarnya. Sebenarnya kan udah ada dana tersendiri Iya. kan Nah, ada dana dana itu Udah kan dipersiapkan. udah dipersiapkan. gitu. Oh, makanya. Nah, buat teman-teman yang nggak ada modal, dia harus kerja dulu kan. Kerja dulu sih. Tapi kalau misalkan bikin coffee shop sebenarnya nggak harus dengan alat-alat yang mahal. Kita bisa pakai yang manual dulu. Yang penting kan rasa. Rasa dulu. Kayak percuma kamu pakai alat yang Mahal. mahal, tapi kamu nggak bisa gitu. Oke. Kayak basicnya kamu nggak punya gitu. Iya. Terus kalau misalnya ini Mbak, di mana turning point-nya ketika kita udah cukup untuk bekerja dan harus membangun usaha? Kayak ada sih ininya, Ada masanya ya? sinyal-sinyalnya. Kamu Iya, belum dapat benar. sinyal berarti kamu. Iya, Sinyal benar ada rumah sinyalnya. kayaknya. Rumah sinyalmu. Jadi kalau misalkan kamu udah capek, kamu udah lelah, kamu udah jenuh dengan apa yang kamu kerjain di perusahaan tersebut, itu pasti udah buat tanda-tanda nih gitu. Dan kebetulan kamu udah cukup untuk nabung, kayak gitu misalkan kan. Pengalaman udah cukup. Pengalaman udah cukup juga, kayak gitu. Kenapa enggak? Buka aja. Modal nekat aja nggak apa-apa. Pasti ada aja jalannya. Kayak Pasti. gitu. Nah itu jadi coba aja dulu, tapi dengan konsep yang mateng gitu loh. Ya, Jangan betul. asal coba-coba ntar boncos. Boncos. Nah, yang buat matangnya itu gimana? Ya riset dulu. Iya, Kamu harus betul. pentingin dulu Riset. nih. Kalau misalkan mau nyusun usaha itu harus fokus nih. Kamu passionmu di mana gitu. Jangan nyabang-nyabang kayak gitu. Jadi nanti malah nggak fokus semuanya. Habis dah. Jadi harus benar-benar dimatengin dulu. Kamu mau terjun di bidang apa? Iya. Jadi gitu ya teman-teman, harus fokus. Jangan ke cabang-cabang, jangan kerja bikin logo, lagi bikin website, semuanya gitu. Jadi Semuanya ya dikerjain ya. Iya, jadi apa basic kerjanya apa gitu. Ya, kalau itu kan udah ini kan. Coba. Ya kalau misalkan itu kan masih ada benang merahnya gitu kan. Oh iya, desain grafis. Desain grafis kan gitu. Oh iya, Iya. kan, Tapi jangan disuruh masak gitu ya. Ya makanya itu dah. Jadi kerja dulu, nah, karena banyak kita kan pernah bahas nih gitu, di podcast sebelumnya soal anak bos. Anak bos tuh biasanya kalau anak bos langsung terjun ngambil perusahaannya itu dia langsung ngurusin perusahaan bapaknya atau orang tuanya bakal kacau, amburadul. Iya. Karena apa? Dia belum punya pengalaman kerja di tempat lain. Nah, Biasanya gitu. kalau orang tua yang bagus tuh memang Menyuruh anaknya dulu kerja kerja di tempat lain, jadi sama aja berbisnis. Punya pengalaman dulu kerja sambil ngumpulin modal, baru. Penting mana Mbak? Pengalaman atau modal untuk membangun usaha? Pengalaman. Pengalaman ya? Pengalaman ya. Pengalaman tanpa modal? Ya, Bisa jalan? penting juga. Ada bank, ada kur. Oh iya betul, Gimana? kur. Modal zaman sekarang ada kur, ada bank, ada Bisa. Asal jangan pinjol aja. Ya, Nah, pinjol jangan. Jangan. Ada temanku tuh yang pinjol jadi telepon terus isinya. Jadi kalau pinjol biarin aja. Ya, biar mereka bangkrut gitu loh. Nggak bakal bangkrut sih, karena Ya asuransiin ya. enggak, karena itu kan perusahaan finansial kan berputar Iya. Maksud itu ini yang ilegal ya. ya yang ilegal, yang nggak diawasi OJK kan, Ya, diawasi ojek. OJK, OJK apa sih? otorisasi jasa keuangan. Saya. Apa ambil makan ini? Lapar tau. Ini loh, cookiesnya enak banget soalnya. Enak banget ya. Ini coba Pik. Ini cookies dari ini cookies dari Coba ya. Nadisert. Oh, berarti ini untuk dessert. Nadisert. Enak nih, Oh, berarti punya temanku. Dia buka usaha juga kayak Mbak Vika. nah gitu usaha. Usaha sambil kerja tapi. Sebenarnya kalau kerja sama usaha itu boleh nggak sih, Mbak? Boleh. Boleh kan dia? Nah, umpama nih karyawanmu nih, nah anggaplah karyawanmu di Saping lah, di Coffee lah, itu kalau udah kerja keluar, udah pulang nih dia, keluar jam kerja, dia mau jualan apa lagi kayak apa, ini Coffee kan jualan nih, nah kalau kita tarik benang merahnya di rule yang sama, nah, umpamanya dia pulang kerja, ternyata dia dagang nasi kucing lah apalah, marah nggak? Enggak. Seharusnya enggak.
aku tipe orang yang kayak gini beli, nggak pernah nahan-nahan karyawan ya. Jadi kalau misalkan karyawan kita berkembang, malah senang liatnya. Kayak gitu. Kebetulan kan fotografer kita juga kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan syuting kan ada sesi pertama, sesi kedua. Kalau misalkan udah selesai sesinya ya kamu dipanggil oleh subsku lain ya silakan kayak gitu. Ya, Itu sih. soalnya kan kita nggak tahu deh kebutuhannya itu tadi loh. Kan nggak tahu, kita mungkin gajinya cukup untuk ya katakanlah 2 minggu 3 minggu, tapi dia butuh tambahan lagi sebenarnya. Iya, itu seharusnya Ada yang dia hidupi di rumah gitu. ya, kalau menurutku sih itu nggak masalah ya. Kayak kalau aku punya karyawan tuh, kalau dia mau, yang penting dia tuh tidak mengganggu jam kerjanya, itu aja. Betul. Ya. Kayak gini loh, pas kamu ada jam kerja, kamu ditelepon umpamanya, ambil ini dong, kamu ninggalin jam kerjamu, itu baru salah. Iya. Ya. Kalau udah di luar jam kerja, Nggak serah ke kamu Iya. mungkin kayak apa, sebenarnya kayak gitu sih. Iya betul. Ya. Kayak gitu. Jadi sepakat kan. Sepakat. Karena kan ya kalau aku alasannya ada yang itu juga. Ini kan aku sendirian juga, hidup sendirian kan butuh dana untuk mengelola semuanya. Butuh gizi gitu ya. Iya. Betul. Enggak, maksudnya bapakku udah pensiun beli. Iya. Jadi kan aku harus hidup sendiri. Iya. Kamu lapar nih. Barusan orang. Iya lapar. Enak soalnya cookiesnya. Bisa enak beneran. Coba deh. Kalau mau pesan kemana nih Ar? Kalau mau pesen ke IG-nya Tembak. Nadiser. Oh, Ada IG-nya. ada IG-nya. Ada IG-nya. Oh, Nadiser. Wah, Nadiser. keren ini bisnis. Kayaknya kita harus Homemade panggil nih di kan? sini. Iya. Homemade. Ya. Homemade, bisnis lokal kayak Vika yang ini Kita harus support. panggil ini, Harus support. harus support. Ya, sorry. Ya. Udah, Maklum lah. Lawakannya Jokes bapak-bapak iya, biasa. bapak-bapak biasa. Makanya kalau ada teman yang punya bisnis, seharusnya kita dukung ya, Iya. bukannya menjatuhkan kan gitu. Iya. Betul. Kayak bilanglah karena bisnis itu fotografi. Kalau kita ke teman, seharusnya nggak ada kata harga teman gitu ya. Oh, enggak ada. Ya. Seharusnya karena Loh, kita membantu. Justru seharusnya. harga temen tuh harga yang lebih mahal daripada harga kita. Nah, betul. Itu baru benar Itu harga harga teman. teman. Karena kita membantu. Iya, mendukung bisnis teman gitu. Yo, gimana? Bukan terima kasih aja ya, Blia. Iya. Makasih. Makasih. Terima kasih, makan, Pita Fit. makasih makan, makasih. Terima kasih. 2M. Makasih, Mas. Oke. Surfingnya apa namanya? Bali Subedik. Ada web. Ada websitenya balisubedik.id, terus di IG-nya juga sama. Bali Surf. Itu kalau yang Bali mau Surf ID. Surf ID. Bali Surf ID. belajar surfing bisa nih. Ini udah expert. Udah expert. Gitu. Apa lagi kamu tanya nih biar kamu yakin kamu mau terjun ke bisnis gitu. Enggak Apa? sih. Karena bisnis itu kan ada. Kalau cash flow gimana, Mbak? Apa menyebutkan nominal nih? Cash flow-nya itu gimana kalau Mbak itu? Merugi kah? Enggak sih, selama ini sih enggak sih. Jadi nggak ada perbandingannya nggak? Maksudnya ada 50 untuk ini, 30 untuk ini. Ya, udah pasti kayak gitu. Kita kan juga kan skala juga Iya. kayak gitu. Ada skala prioritas. Ada skala prioritas kayak gitu. Seru juga kalau bisnis ya. Nah, aku kan udah pernah nih cobain kopinya dia dan juga yang enak tau nggak di sana juga Apa? lalapannya. Lalapannya? Iya di mana-mana nih. Larinya kemana-mana ya? Kopi lalapan. Nah, Menurutmu nih, Hmm. menurut Fik, boleh nggak bisnis kayak kita ambil semua gitu menurutmu? Ya kalau misalkan mampu, kenapa enggak gitu. Oke, karena Bener. maksudnya biar fokus satu karena gimana? Heeh. Kalau aku nih kan main musik, Musik. foto, Video, video, aku juga nari, Bali artis. Bali artis. Iya. Iya. Kalau bule-bule itu jangan dancer, jangan kamu bilang dancer.
Bali artis. Balinese artis ya. Kan jadinya aku harus fokus satu nih. Kalau Hmm. aku, kalau ambil semuanya berantakan. Kalau aku berantakan. Ya betul. Tapi kan kita satu kesatuan nih. Waktunya Nggak bisa. Oke. Jadi harus fokus. berantakan. Nah kalau Tika ini kan mungkin masih di satu rumah. tempat gitu ya. Masih di satu Satu tempat, ya. jadi bisa aja. Bisa ya. aja. Oke, jadi kalau ada yang mau ke sana nih, apa aja yang dijual? Apa aja ada? Selain lalapan dan lain-lain, cemilan. Kita ada basic kopi sih klasik sebenarnya. Klasik. Kita belum ke menu yang Home. kayak ya Signature gitu. signature belum ada. Palingnya cuma basic kayak cappuccino, Klasik latte, kopi. pokoknya klasik kopi lah kayak gitu. Paling ada yang kekiniannya susu gula aren gitu Oh, aja ya. sih. Karena kan best seller Ya. untuk Udah sekarang lagi-lagi ini hype kan? tuh. Selain kopi apa ada sana? Selain kopi kita Eatery-nya apa? Eatery-nya kita ada snack sih, ada risol mayo kayak gitu. Ini ya. Camilan. Oh. Camilan. Susah memang sama bapak-bapak. Ya kirain jual ular, jual guguk gitu. Ya kan bukan marga Ular satwa. goreng gitu kan. Kirain gitu. Bukan marga satwa. Oh, di snack. Ya, kayak gitu. Camilan kalau memang goreng basic lah, kalau di kafe Basic, kan ya. kayak gitu. Iya. Ya sih. Karena kan memang kadang-kadang orang kalau mau ngopi harus ada. Harus ada cemilannya iya sih. Kadang memang kopi shop ada yang cuma minum doang sih. Iya itu sih. Ya. Wifi ada nggak? Ada. Nah itu poinnya wifi. Karena apa? Kalau orang nongkrong itu pasti sekarang ya zaman sekarang tuh sambil kerja. Iya. Ya. Terus ada wifi. Tapi sambil kerja sampai malam. Nah, itu sih. Tapi nggak enggak, apa-apa maksudnya kan Oh. dia tuh pasti kalau enak, Hmm. kamu nggak tegur, dia datang terus. Ya, repeat terus. Repeat. Jadi ya pas belanja 50.000 setiap hari jadinya dia datang terus, dia nyaman. 50.000 setiap hari kan Lumayan. lumayan. Iya. Kali 30, 50. Kali 100 orang nanti karena Enggak. 100 orang. Ya itu sih. maksudnya. Tapi bukan masalah kayak gitu sih, kalau misalkan kita bisnis kayak lebih mengutamain kayak misalkan di kopi shop nih. Aku nggak mau yang kayak apa sih namanya biar viral rame gitu tempatnya. Aku nggak apa sih namanya menitik beratkan ke situ gitu. Yang penting kan Continuous. yang penting tamu loyal tapi continuous gitu. Iya itu biar Oh. kayak FOMO yang Ya bilang sekarang kayak gitu, jadi cuma rame penasaran sekali. doang. Besok Habis habis. nggak balik lagi gitu kan, Iya. cuma gitu Iya. nggak jangka panjang akhirnya kayak gitu. Nah dan ini yang sering ditakutkan oleh orang-orang atau teman-teman yang membuka bisnis. Keluh kesahnya gimana? Keluh kesahnya ya Gini deh, bukan keluh kesah deh. Hambatan. Senang sama dukanya di mana dalam bisnis? senang sama awal-awal nih. Hmm. Awal-awalnya kan jujur aja ya di profit sih. Profitnya. Karena Ya, kan pasti. ya kita harus mikirin gaji staff kan. Jadi kayak owner tuh sebenarnya untuk awal-awal pertama ini malah gak kebagian apa-apa. Iya. Pasti. Karena profit lebih di apa sih namanya utamain diputar untuk modal lagi kayak gitu. Jadi kayak owner tuh untuk pertama-tama ya dapat hikmah aja nggak apa-apa. Iya. Modal tenaga sebenarnya. Yang penting modalnya masih muter. Ya, yang penting modalnya masih muter kayak gitu. Yang Dan penting modalnya nggak habis. iya. Habis. Iya betul. Dan balik lagi ya, jangan sampai menunda-nunda hak orang lain. Tuh. Maksudnya itu gimana? Menunda-nunda. Ya kayak misalkan gajinya ditunda kayak gitu. THR kayak gitu. Bonus atau kayak gimana kalau misalkan jualan lagi rame kan nggak boleh gitu. Soalnya Iya kan gini, kalau misalkan kita menunda-nunda rezeki orang lain kan rezeki kita juga bakal tertunda juga. Oh gitu. Aku prinsipnya dari dulu kayak gitu sih sama Hmm. suami sebenarnya. Kayak gitu. Makanya ya alhamdulillah sampai sekarang lancar. Lancar masih. Masih. Samping sampai 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya something. Gitu. Keren gak itu? Jadi Keren. pemasarannya selain di sosmed ya mulut ke mulut. Itu yang paling penting. Jadi servis harus bagus. Nah, itu Ya. harus ramah, servis harus benar-benar Iya. baik lah. Totalitas ya. Totalitas ya. Ya, biar di inilah kalau ke teman-temannya ya. Iya, jadi Jadi komen gitu. continuous gitu. Ada affiliate itu gak Kak, biasanya? Affiliate. Misalnya, Oh. misalnya kayak aku Mm-mm. pernah disuruh nah latihan di tempat kakak, terus aku nawarin ke di dapet gini. Oh iya, dapat komisi. Kita kasih komisi kok.
Kalau gitu. misalkan ada tamu, iya. Atau enggak dapat diskon lah kalau mau sekolah lagi atau adikku mau ke Oh, mau ini lagi. Mm-mm. Kalau misalkan ketemu kita biasanya ini sih Lebih ke komisi ya. lebih ke komisi gitu aja. Oh, harus kayak gitu ada ya? Maksudnya dalam berbisnis kita harus mengeluarkan seperti itu juga. Iya, harus gitu. Ada cost tersendiri untuk komisi. Karena di Bali kan emang biasanya kayak gitu. Harus main komisi sih. Komisi. Apa-apa emang harus komisi. Biasanya kita ngasih ke driver, guide-nya. Nah, itu kalau iya. driver karena gini, banyak bisnis kopi luwak ya, tak bilang. Ya. Memang walaupun tamunya nggak belanja, drivernya tetap dapat komisi. Ya. Gitu. Iya, kopi luwak. Karena aku kan pernah nih dulu foto-foto tamu-tamu tour ke kopi luwak, dapat kebagian. Gitu, jadi besoknya karena di sana walaupun tamu nggak beli dapat komisi, besok pasti balik lagi bawa tamu gitu. Siapa tahu pas besoknya balik tamunya beli jutaan, sana dapat. Itu. Tapi kan dia cuma tester aja kalau kopi luwak, enggak. Iya sih. Secangkir gini. Iya, tester. Soalnya aku pernah kesana juga. Iya. Kopi lu yang di mana nih? Di Ubud? Di Ubud biasanya. Aku di Tapak Siring. Oh, di Tapak Siring ya ada. Oh iya. Itu ya sejalur tuh semua kopi. Iya betul. Nah, dan di bisnis itu yang paling penting juga kan kalau kita punya tempat, lokasi juga penting ya. Pasti. Nah, ini memutuskan untuk di rumah gitu gimana? Ya, Biar dekat. meminimalisir budget sebenarnya. gitu. Ya. Sama dekat gitu. Berarti nanti ada kepikiran buka Di tempat lain. Ada. ruko atau apa? Ada kepikiran. Tapi Setelah untuk benar-benar matang. matang ya gitu lah. Nah, tadi kan itu keluh kesahnya dukanya lah. Dukanya profit ya, ya. profitnya. Senangnya sekarang Senangnya punya bisnis sendiri. punya bisnis sendiri, bisa Senangnya? ngatur waktu bebas kapan aja. Kayak gitu. Terus waktu sama anak juga lebih banyak, sama suami juga lebih banyak kayak gitu sih. Itu Oh, aja, gitu jadi ya. punya pengalaman baru di bidang yang baru ini. Oh, Ya. seru. Seru juga sih. Terus nanti ada kepikiran bikin bisnis lagi nggak? Yang lain. Di bidang lain atau Di bidang mau lain. fokus di 2 bisnis ini dulu? Kayaknya sih untuk sekarang di 2 bisnis aja ini dulu. Ini ya, Jadi gedein bisnis. digedein dulu gitu. Kali aja Baru survei mungkin- sambil ngopi gitu gimana? Wah, Iya. keren tuh. Jadi kan Ada kepikiran gitu sih, Ar. Ya, Ada kepikiran Iya kayak kan, gitu. duduk survei ngopi. Ya, kan? iya betul. Jadi ya mungkin kita nanti kedepannya bakal ya sewa tempat untuk kantor kan kayak gitu. Ya, itu. Terus kalian coffee shop juga ya nggak masalah, enak sih kayak gitu. Bagus Iya, ya. gitu. Di atasnya kantor, bawahnya coffee shop. Coffee shop. Nah. Ya betul. Kan jadi turun ngopi dulu lah. Mungkin Ya. Sekali dayung Sekarang. 240 Iya, terlampaui gitu. betul. Ya, karena kan semua berawal dari mimpi. Iya, Ya, Kita harus sekali. impikan dulu kayak gini, nanti baru diwujudkan. Baru diwujudkan. Nah, gitu. Ya, betul. Berarti bermimpi itu penting berarti. Bis? Penting. Hidup berawal dari mimpi. Gitu lah. Yang Jadi penting- mimpi dulu, yang penting kamu nggak jatuh aja nggak dari Iya. kasur gitu. Loh, kadang kan mimpi itu nggak realistis. Belum. Iya. Mimpi itu dari mana sih? Mimpi itu adalah buah tidur, bunga tidur kita. Oh, bunga. Berarti ada bunga di taman bunga itu ya. Ya, coba bapak sekali. Oke, sebelum kita tutup nih, Hmm. sekali lagi nih Nama surveinya. surveinya sama nama coffee shopnya biar teman-teman gini siapa tahu pengen ngopi-ngopi di sana. Iya. Nama subschoolnya itu balisurfedik.id. Edik. Edik. Jadi Bali Surf Edik itu kayak candu surfing Bali artinya. Oh, iya. Ya, balisurfedik.id bisa dicek di Instagram. Terus untuk coffee shopnya Shana Coffee and Eatery itu ada di Jalan Pulau Galang, Dalam pulau di Pasar Selatan. Denpasar Selatan. Nah, Oh, oke. tahu ada teman-teman yang lewat ke Denpasar Selatan Bisa mampir. Bisa mampir. Bisa mampir. Kemana dari Kute jalan-jalan kemana beach walk. Biar Oh, aja iya, biar. gitu. Karena ini ramah, pokoknya enak. Ya, lalapannya enak. Ya, Apanya enak? harga affordable lah. Iya. Iya, bener. Iya, murah. Untuk ini harga kita belum nanya harga. Oh iya ya, harganya Untuk harga range berapa? gimana? Dari range berapa? Dari range-nya 15.000 ke 25 sih.
Oh, berarti anak sekolahan. Anak sekolahan lah, pasaran worth it. pasarnya Worth kalah it. masih. Masih achievable. Untuk apa namanya? Kenapa bikin di harga itu? Apakah ada mau pengen lebih laris karena di tempat lain lebih mahal atau gimana? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya Apa targetnya memang anak sekolah atau gimana? targetnya emang anak-anak muda sih. Soalnya kan kalau anak-anak sekolah kan belum ada uang saku gitu. Ya kan? Ya, Anak nongkrong sih. Masih anak nongkrong kan masih Anak ya nongkrongan itulah. biasanya. Jadi itu sih pasar kita ke arah situ. oh, berarti memang Harus ini memang udah matang banget dari target targetnya tempat, pas, terus gitu. niat, modal, Ya. harus kayak gitu bisnis. Gitu. Nah, Bil. gimana Ar? Setelah dengar ini, apakah jiwa bisnismu udah menggebu-gebu atau gimana? Sudah, Bil. Sudah. Sudah. Karena aku kan juga punya bisnis kecil-kecilan juga sebenarnya. Kecil. Segini. Oh, kayak segini. Ya, segini. Oh, Ini. gimana ya? Ya, kecil-kecilan kan, nggak usah besar-besar. Nanti kalau besar-besar susah ngaturnya. Oh iya. Yang penting kamu nggak dilarang. Kamu kan masih kerja kan? Masih. Yang penting kamu nggak dilarang aja. Oh, enggak kok, baik. Iya, karena kan Syukurlah. takutnya Baik, gitu. bosku. Baik. Karena yang penting nggak mengganggu pekerjaanmu gitu. Loh kan pulang kerja aku ngerjainnya. Iya, kan nggak ada hubungannya ya. Nggak ada. Kan kerja profesional kita Iya. harus kerja. 9 to 5 tuh Takutnya kerja. kamu tuh pulang kerja nggak dibolehin masak, nggak dibolehin apa gitu. Ya mati ya, Iya. Masa nggak boleh masak. Oke gitu. Thank you ya, Pik. Sudah Sama-sama. hampir di podcast Channel ngoceh kita. nih. Hmm. Buat teman-teman yang terutama si Arya sih, dia masih bimbang nih mau bisnis sendiri atau kerja atau gimana. Masih Tapi bimbang. sesungguhnya kalau bisnis sendirian tuh nggak bisa sebenarnya. Bi. Iya harus ada partner. Bisnis sendirian tuh nggak bisa. Iya, Pengalamanku sih. maksudnya bisnis Oh, bukan. bukan punyamu Oh sendiri. ya, punya aku bukan, sendiri. bukan sendiri bisnisnya. Enggak. Kata-katanya tadi sendiri. Ya, kalau bisnis sendiri itu jadi tukang parkir. Loh, Gitu. Jangan salah tuh, kaya itu. Oh, Itu bayangin Seratus. 2000 kali 100 motor satu jam. itu di hari biasa. Nah, sekarang zaman PKB. 5.000, ada 5.000, ada 10.000. Kali 100 motor. Nah, Nah. berapa tuh? Nah. Kalah UMR Bali. Kalah. Nah, itu. Makanya jadilah kan. Parkir. Ya. Oh, berarti kamu mau jadi tukang parkir ya? Enggak, tempat. Aku pengen punya tempat parkir. Oh iya betul. Oh, jadi sewain gitu. Ya, beli punya bisnis apaan? Depannya aku bangunin tempat parkir. Oh, berarti semua bisnis kamu bikin. Oke, ini udah lama ya. Oke. Thank you ya, Pik. Ya, Makasih, sama-sama. Mbak Tangannya Tika. udah Ya. ngobrol-ngobrol, sudah bahas-bahas bisnis. Udah ngasih ide, Ya, ide ngasih semangat, semangat. Semoga tips and tipsnya. bisnisnya lebih berkembang lagi. Amin. Amin Yang ya yang Allah. penting satu sih, jangan dengerin omongan tetangga, Ya. jangan dengerin omongan orang lain, Betul. karena kadang-kadang itu yang membuat orang-orang down, Ya. Tuh, ya. jatuh. Kayak karena bisnis tuh di awal-awal pasti Jatuh dulu. nggak langsung Nggak, gede iya. gitu loh. Nggak Jadi langsung meledak ya. ya tetap fokus aja, Terus telaten, telaten. Yang terus penting fokus sih ya. ya niatnya, Jangan terus doa. nyerah. Satu lagi sih. Apa? Berdoa. Iya. Ya itu kan udah pasti. Loh, banyak orang yang bisnis nggak berdoa loh dia. Iya. Kamu kan nggak tahu. Kelihatan. Bisa berdoa di mobil. Itu iman gininya lebih banyak katanya kata teman kita. Doa di mobil lebih banyak. Iya. Gimana maksudnya? Berdoa di mobil lebih banyak. Kalau pas dipanggil kalau di Islam itu azan, kalau di Bali itu kan risanggil Ya. gitu. Pas itu kamu langsung berdoa di mobil tuh gini. Mobilnya gimana? Di jalan sendiri gitu ya. Ya kamu kan numpang gitu. Oh, iya. Maksudnya ada yang nyetir. Masuk. Ya jadi kamu tuh berdoa di mobil Uh-huh. gitu pas jam itu berkahnya lebih tinggi. Oh gitu. Kata temanku gitu. Oh, berarti aku berkendara Trisanja. Oh ya. Nah itu. Langsung Trisanja dulu berhenti gitu atau pas lampu merah Trisanja. Enggak juga. Kan ini kan di mobil bukan di motor. Itu temanku. Berarti di motor lebih tinggi dong harusnya. Itu. Iya dong. Kita berkendara, terus berdoa. Oh, imannya lebih tinggi gitu. Oh, tadi ada gini. Oh iya. Lantung kan. Ya,
Oke, segitu dulu ya. Vika, thank you. Makasih. Yang udah diundang sini. Ya, jangan Ya. kapok-kapok. Nanti Ya, mudah-mudahan channelnya kalau- semakin berkembang. thank you. Amin. Nanti kalau udah bisnisnya berkembang, nanti kita undang lagi. Ya. Buat motivasi, Iya. Ya. Ya kan part 1 part 2. win to win. Oke. Yes. Win-win solution. Ya, Yes. exactly. Like this man. Ya. Thank you. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Jadi tetap apa? Stay tune di channel Nah, kita. jangan Ngoceh, lupa subscribe, like dan komen. Komen. Dan juga berhati-hatilah bermedia sosial. karena jari-jarimu adalah apa Mafik? Harimau. Tahu. Oke, Oke. tetap di ngoceh. Ngobrol. Receh. Dadah. Oke. Thank you. Thank you. Thank you.